Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi channel ini merupakan channel pendidikan, tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi di video kali ini teman-teman, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video tentang seleksi guru P3K di tahun 2021, utamanya yang berkaitan dengan kualifikasi pendidikan dan sertifikat pendidikan dalam pendaftaran pengadaan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2021. Nah, di sini teman-teman ya, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan linearitas ijazah. Misalkan seorang guru bertanya, apakah guru PKN yang mengajar di SMP itu bisa memilih jabatan sebagai guru kelas SD di jenjang SD di seleksi guru P3K tahun 2021. Nah, di sini kita akan mencoba membahas secara rinci dan membahas secara hati-hati teman-teman ya, agar nantinya teman-teman itu tidak mengalami kesalahan saat proses pendaftaran guru P3K di tahun 2021. Karena kenapa? Ketika teman-teman itu salah dalam memilih formasi, maka secara otomatis teman-teman akan gugur dalam seleksi administrasi, seperti itu teman-teman ya. Oke, nah di sini dasar hukum kita adalah Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya. Jadi itu adalah dasar hukum kita sehingga membahas konten ini teman-teman ya. Nah, sekarang kita lanjut. Di sini perlu teman-teman pahami untuk memilih formasi yang benar sesuai dengan sertifikat pendidik dan kualifikasi pendidikan. Di sini dipertegas teman-teman ya, dipertegas di poin di poin 2 dan di poin 3 ya, seperti itu. Di sini dipertegas bahwa calon guru PPPK harus memiliki kualifikasi akademik sarjana S1, kemudian diploma 4 atau sertifikat pendidik, seperti itu. Kemudian di sini di poin 3 dipertegas lagi dengan poin 4, calon guru PPPK mendaftar sesuai dengan sertifikat pendidiknya. Jadi bagi teman-teman guru honorer yang memiliki sertifikat pendidik, berarti kalian itu mendaftar dan memilih formasi itu berdasarkan sertifikat pendidik. Jadi sertifikat pendidik teman-teman itu harus linier dengan dengan formasi yang disediakan, seperti itu. Jadi sertifikat pendidik ini menempati urutan pertama saat teman-teman memilih formasi guru P3K, seperti itu. Jadi betul-betul teman-teman harus perhatikan linearitas dari sertifikat pendidik teman-teman. Nanti kita bahas itu. Kemudian untuk di poin 4, apabila calon guru PPPK tidak memiliki sertifikat pendidik, maka mendaftar sesuai dengan kualifikasi akademik. Nah, maksudnya kualifikasi akademik itu teman-teman itu mendaftar dengan ijazah S1 teman-teman ya. Jadi kalian itu mendaftar sesuai dengan linearitas ijazah S1 dengan formasi yang disediakan. Jadi betul-betul di sini teman-teman harus memperhatikan ijazah teman-teman apakah betul-betul linier dengan linier dengan formasi yang disediakan. Karena untuk mendaftar formasi itu ada dua kategori teman-teman ya. Yang pertama itu berdasarkan sertifikat pendidik dan yang kedua itu berdasarkan kualifikasi akademik. Nah, admin memang sebenarnya sudah pernah membahas tentang linearitas ijazah. Namun di video kali ini menjelang pendaftaran P3K, admin ingin agar teman-teman lebih hati-hati dalam memilih formasi. Jadi apa yang admin katakan kemarin itu belum tentu kebenarannya, terutama mengenai linearitas ijazah. Karena kenapa teman-teman ya? Karena di sini kita berdasarkan surat edaran yang baru ya. Jadi kemarin yang admin bahas itu adalah surat edaran untuk PPG. Namun di sini yang kita bahas ini kita berdasarkan surat edaran surat edaran SE terbaru dari Kemendikbud ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini adalah SE terbaru teman-teman ya, nomornya 1460 B.B1 GT 0201 2021. Jadi untuk pendaftaran guru P3K itu kita berdasarkan di SE ini teman-teman ya, kita berdasarkan di SE ini.
Jadi maksud admin di sini adalah admin ini ingin teman-teman semuanya lulus P3K ya. Jangan sampai teman-teman salah dalam memilih formasi. Nah, sekarang kita coba lihat ya data yang sebenarnya, data yang terbaru atau petunjuk yang terbaru. Di sini adalah program studinya. Jadi saya berikan warna kuning untuk program studi, kemudian kode bidang sertifikasi saya berikan warna biru, kemudian satuan pendidikan itu saya berikan warna kemudian saya berikan warna merah ya. Jadi untuk program studi S1 ijazah S1 itu admin berikan warna kuning, kemudian warna biru untuk kode nama bidang studi sertifikasi, kemudian untuk satuan pendidikan itu admin berikan warna ungu, kemudian warna merah bidang studi mata pelajaran. Nah, contoh misalkan bahasa Inggris, ini bahasa Inggris teman-teman ya. Ini yang admin blok ini adalah program studi atau anggaplah ijazah S1-nya adalah bahasa Inggris. Nah, untuk guru yang berbahasa Inggris, yang berijazah bahasa Inggris, cara benar untuk memilih formasi yang benar adalah ketika misalkan di sini di 4 sekolah ini ya. Anggaplah di 4 sekolah ini SLB, SMA, SMK, SMP. Nah, di sini anggaplah keempatnya ini menyediakan formasi bahasa Inggris. Nah, secara otomatis ijazah yang berijazah S1 ini tanpa melihat sertifikat pendidik itu bisa memilih jenjang SLB, SMA, SMK, SMP untuk bahasa Inggris sepanjang mata pelajaran disediakan atau formasi yang disediakan adalah bahasa Inggris dan sastra, bahasa Inggris dan sastra. Seperti itu. Jadi bahasa Inggris dan sastra itu linear dengan pendidikan bahasa Inggris, mau ada serdik ataupun tanpa serdik. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi ini cara untuk guru bahasa Inggris memilih formasi yang benar, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah formasi apa saja yang linear dengan guru bahasa Inggris. Nah, di sini sudah ya bahasa Inggris ya, bahasa Inggris dan sastra. Nah, jadi kira-kira jenjang mana yang bisa diajar oleh guru yang berbahasa Inggris atau guru yang berijazah S1 bahasa Inggris. Nah, kita lihat jenjangnya di sini teman-teman ya. Kita lihat jenjangnya. Untuk guru pendidikan bahasa Inggris itu jenjang yang bisa diajar adalah SLB, SMA, SMK dan SMP. Jadi tidak ada SD. Jadi bagi teman-teman guru bahasa Inggris itu tidak bisa melamar di sekolah dasar meskipun teman-teman memiliki serdik. Seperti halnya juga untuk PSKG bahasa Inggris, seperti itu ya, untuk PSKG bahasa Inggris. Jadi kesimpulannya pendidikan bahasa Inggris bisa melamar bahasa Inggris dan sastra di jenjang SLB, SMA, SMK, SMP tanpa sertifikat pendidik ataupun memiliki sertifikat pendidik. Seperti itu ya. Cara benar berdasarkan surat edaran yang baru. Oke. Sekarang kita pindah ke mata pelajaran lain. Misalnya kita pilih biologi ya. Anggaplah teman-teman ini memiliki ijazah S1 biologi ya. Anggaplah ini seorang guru memiliki ijazah S1 biologi. Kemudian dia ingin melamar guru P3K. Nah, kira-kira jenjang mana yang bisa dipilih oleh guru biologi tersebut untuk formasi P3K-nya? Nah, untuk guru S1 biologi itu bisa memilih satuan pendidikan jenjang SD. Oke. Jadi guru pendidikan biologi itu bisa mengajar di SD, bisa memilih formasi juga di SD. Kemudian SMA, SMK, kemudian SMP. Nah, seperti itu ya. Di sini saya lihat tidak ada SLB teman-teman ya. Jenjangnya tidak ada SLB. Ini tidak ada. Oke, untuk SLB kayaknya untuk biologi ini tidak ada ya. Perhatikan. Ya, tidak ada ya. Oke. Sekolah luar biasa ya. Oke, tidak ada. Nah, jadi di sini sudah real teman-teman ya, bahwa untuk S1 biologi itu bisa mengajar di SD, SMA, SMK, SMP. Dan untuk ijazah S1 biologi itu bisa memilih formasi guru kelas biologi IPA, guru kelas di sekolah dasar. Nah, namun di sini ada pengecualian teman-teman ya. Bagaimana jika seandainya guru ini yang berijazah S1 biologi ternyata tidak memiliki sertifikat pendidik? Apakah tetap bisa memilih formasi guru kelas SD di sekolah dasar? Apalagi kalau guru ini mengajar di SMP atau SMA atau SMK. Nah, untuk
jika kita berdasarkan SE terbaru ini sebenarnya teman-teman ya, jika kita berdasarkan SE terbaru ini, untuk pendidikan S1 biologi itu sebenarnya mengharuskan memiliki sertifikat pendidik dengan kode 124 agar nanti bisa linear dengan formasi guru kelas, seperti itu ya. Agar nanti bisa linear dengan formasi guru kelas. Kalau untuk yang jurusan lain seperti biologi, IPA itu tidak ada masalah. Mau ada serdik, tidak ada serdik itu tidak jadi masalah karena memang sudah linear teman-teman ya, seperti itu. Nah, bagaimana dengan ini ijazah S1 biologi ya? Ijazah S1 biologi tidak memiliki serdik, ingin melamar di guru kelas SD. Nah, kalau kita berdasarkan di surat linearitas di PPG itu sebenarnya guru S1 biologi itu bisa mengajar di SD teman-teman ya, bisa ikut PPG guru kelas SD. Berarti secara otomatis memang guru S1 biologi itu turunan dari IPA itu linear dengan guru kelas SD. Nah, sekarang bagaimana di pendaftaran P3K atau pendaftaran PPPK? Nah, sebenarnya untuk pendaftaran di PPPK menurut admin sendiri itu sebenarnya guru S1 biologi itu bisa mengajar, bisa memilih formasi guru kelas. Apakah tanpa serdik? Kalau tanpa serdik sebenarnya bisa, namun itu kurang aman teman-teman ya. Namun itu kurang aman. Karena kenapa? Jangan sampai dari pihak BKN atau di web servernya nanti Panselnas ternyata guru biologi itu diharuskan memiliki serdik untuk memilih formasi guru kelas. Jadi di sini teman-teman pada saat ingin memilih formasi guru kelas SD harus hati-hati ya. Harus hati-hati. Kecuali jika teman-teman memiliki sertifikat pendidik. Ini mending admin mengklarifikasi semua video admin yang membahas tentang linearitas ijazah daripada bermasalah nanti ya, seperti itu. Jadi untuk jurusan biologi itu jika tidak memiliki serdik, pertanyakan terlebih dahulu di BKD atau kantor dinas tentang jika ingin memilih formasi guru kelas SD. Hati-hati teman-teman ya, jangan sampai tidak bisa. Tapi menurut admin sendiri sebenarnya bisa, tapi hati-hati ya, maksud admin di sini hati-hati. Jangan sampai harus mencantumkan sertifikat pendidik. Beda lagi kalau biologi memilih formasi-formasi yang lain seperti itu. Jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, sekarang kita cari lagi untuk ijazah yang lain ya. Misalnya di sini yang paling banyak dipertanyakan ya teman-teman ya. Misalnya di sini fisika ya. Nah, ini fisika kan turunannya juga IPA. Nah, fisika itu guru yang berijazah S1 fisika itu bisa mengajar di SD, SMA, SMK, SMP dan memilih formasi guru kelas fisika IPA. Nah, itu 4 formasi yang bisa dipilih oleh teman-teman guru honorer yang memilih ijazah S1 fisika. Namun ada pengecualian untuk yang guru kelas SD. Kalau yang formasi fisika dengan IPA itu tidak ada masalah, meskipun guru S1 fisika ini tidak memiliki serdik, itu tetap memilih fisika dengan IPA. Namun bagaimana dengan guru yang berijazah S1 fisika ingin memilih jenjang SD formasi guru kelas SD. Nah, di sini harus ada kehati-hatian teman-teman ya, harus ada kehati-hatian lagi. Karena kenapa? Guru S1 fisika jika memiliki sertifikat pendidik kode 184 dengan kode 097, maka secara otomatis itu akan aman 100% memilih formasi guru kelas SD. Saya ulangi, guru berijazah S1 fisika jika memiliki sertifikat pendidik kode 184 dengan kode 097 dengan kode berapa lagi 319 fisika, ini masih ada. Jadi ada 3 kode teman-teman yang sangat cocok dengan guru kelas SD. Kode sertifikasi untuk bidang studi sertifikasi fisika. Yang pertama 184 fisika, 097 dan 319 itu linear dengan SD. Itu linear dengan formasi guru kelas. Nah, jika teman-teman memiliki salah satu dari sertifikat pendidik ini, maka secara otomatis itu sangat aman untuk memilih formasi guru kelas SD di jenjang sekolah dasar. Nah, pertanyaannya, bagaimana jika guru S1 fisika ini ternyata tidak memiliki serdik ya. Ya, tidak punya serdik maksudnya. Jadi tidak punya sertifikat pendidik. Nah, jika tidak memiliki sertifikat pendidik, berarti teman-teman harus hati-hati ya. Hati-hati saat memilih formasi guru kelas SD. Nah, di sini teman-teman harus berhati-hati. Jangan sampai
tidak linear teman-teman ya, jangan sampai tidak linear. Meskipun admin mengatakan pernah admin bahas bahwa guru fisika tanpa cerdik bisa memilih guru kelas SD untuk mengajar di SD dan memilih P3K. Sebenarnya menurut admin pribadi itu bisa, tapi hati-hati jangan sampai itu membuat teman-teman tidak lulus ya. Sebaiknya teman-teman pertanyakan dulu di BKD atau di mana ya, di kantor dinas pendidikan ya, supaya aman seperti itu ya, supaya aman, karena ini bukan main-main ini teman-teman ya, jangan sampai teman-teman ya, jangan sampai. Jadi untuk fisika itu jika tidak memiliki sertifikat pendidik itu kurang aman sebenarnya teman-teman ya, menurut admin kurang aman. Jadi seperti itu. Jadi sebaiknya jika memiliki serdik itu tidak ada masalah sebenarnya ya, tidak ada masalah seperti itu. Nah, beginilah teman-teman ya cara untuk melihat linearitas ijazah dengan linearitas sertifikat pendidik untuk menentukan formasi yang cocok pada saat seleksi guru P3K di tahun 2021. Semoga video ini bermanfaat, dan jika saja bermanfaat silakan teman-teman share sebanyak-banyaknya di media sosial teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.